Zaman pemerintahan Raja Herodes, Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea. Datanglah orang-orang maju dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Pada hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu diwulkannya semua imam kepala, ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem di tanah Yuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang maju itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan carilah dia. Dan itu anak itu dengan teliti. Dan segera sudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepada aku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Herodes, mereka berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu, mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat sukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak yang terkasih, anak-anak muda yang terkasih, kita perhatikan bacaan yang disajikan dalam minggu Hari Raya Penampakan Tuhan. Bacaan pertama mengatakan bahwa Tuhan itu untuk segala bangsa. Maka ditanggapi oleh Mazmur, kiranya segala bangsa hanya Engkau ya Tuhan. Segala bangsa, tidak hanya bangsa Israel, tapi segala bangsa. Apapun, siapa saja di muka bumi ini bisa menyembah Tuhan. Kemudian, kenapa demikian? Dan bacaan kedua mengantar kita bahwa orang bisa menemukan Tuhan kalau dibimbing oleh Roh. Kalau yang pertama itu mengatakan segala bangsa itu akan menyembah Tuhan, Santo Paulus mengatakan itu bisa karena ada Roh yang menuntunnya untuk menemukan Tuhan. Dalam Injil jelas dikatakan, diceritakan dalam cerita peristiwa itu adalah orang Majus yang datang ke Betlehem untuk mencari Sang Emmanuel. Apa artinya itu semua? Bapak yang terkasih, sebetulnya dari awal itulah maksud dari namanya penampakan. Maksud dari Tuhan hadir. Nah, itu semua untuk segala bangsa. Mereka bisa karena Roh itu ada dalam dirinya. Maka setiap orang yang dilahirkan di dunia ini ada Roh dalam dirinya. Nah, karena Roh itulah mereka kalau bisa betul-betul mencari Tuhan akan mendapatkannya karena Roh yang dalam dirinya akan menuntunnya untuk menemukan Tuhan. Maka kalau kita renungkan apa itu bacaan Injil atau pertama atau kedua, kita lalu bisa bertanya. Lalu kita ini sebagai anggota Gereja Katolik
anggota umat Allah, anggota gereja, apa yang menjadi peranan kita? Apakah hanya sekedar orang Israel, hanya sebagai umat yang telah mengenal Allah katanya, mengenal dalam tanda petik ya, dan kita mengenal dalam arti sebenarnya tanda petik mengenal Allah. Apakah hanya mengenal Allah dalam arti hanya mengenalan, atau betul menghayati Allah yang dalam bahasa roh itu sudah ditanam dalam hati setiap manusia. Kita pun juga sudah mendapatkannya karena kita adalah bait, menurut Paulus adalah bait Roh Kudus. Ya. Maka betul kita ini mengenal Allah, atau betul kita ini adalah umat pilihan Allah, atau kita betul-betul umat yang beriman pada Allah yang diwakili Kristus putranya. Apa kita betul-betul? Itu yang menjadi pertanyaan. Karena orang lain di luar kita itu juga bisa menjumpai, mengenal Allah kalau mereka betul-betul menggunakan, minta bantuan roh dalam hatinya. Kalau kita, roh itu disebut Roh Kudus. Kalau mereka adalah roh yang menuntun jiwanya untuk mengenal Allah. Itu. Sehingga kalau sampai orang lain yang tidak secara nyata dia bawa ke umum itu betul mengenal Allah, sedangkan kita tidak seperti itu, apa kita tidak malu? Orang yang sudah mengatakan kita mengenal Allah. Masalahnya adalah pada saat pada kata mengenal Allah itu yang seringkali yang kita bahas lebih dalam kalau kita ingin. Mengenal Allah bukannya sebatas dibaptis ya. Mengenal Allah tidak hanya sebatas kita bisa berdoa secara Katolik. Mengenal Allah tidak cukup dengan hanya ziarah. Tapi lebih luas dan dalam dari kata hanya sekedar berdoa, misa, rosario, ziarah, lebih dari itu. Allah dalam hal ini adalah Allah yang memanggil semua bangsa untuk menyembahnya. Allah yang itu memanggil semua orang bangsa untuk menyembah Allah. Maka kalau itu yang dimaksud dengan mengenal Allah, memanggil semua orang, otomatis kita pun juga harus bisa menjadi agen-agen orang-orang yang bisa memanggil orang lain, agar orang lain juga bisa mengenal Allah. Allah di sini jangan sampai hanya disempitkan artinya dengan tanda salib, rosario. Allah dalam arti yang sebenarnya adalah sang juru damai, sang juru penolong, sang juru pengampuni, sang juru bertindak adil, sang juru memperhatikan orang-orang miskin, macam itu. Allah di sini harus sampai kita maknai dalam seluas dari arti katanya, sekedar hanya nama Yesus atau nama Kristus atau hanya gereja. Tidak hanya sekedar nama itu, tapi lebih luas di dalam lagi dari kata-kata itu, yaitu juru selamat penebus dunia, sang penolong, sang pembawa sejati, sang pembawa kedamaian. Nah, maka kalau orang mengenal Allah, orang yang betul-betul memahami Allah yang mendatangkan situasi damai, situasi adil, situasi perhatian pada orang-orang kecil, situasi yang membuka hati untuk menolong orang lain, untuk mati orang lain, sampai saat itu. Nah, dengan demikian, kalau itu yang kita kenali, kita pahami, maka otomatis kita tahu apa arti yang disebut adalah orang-orang, agen-agen yang menjadi pembawa sukacita pada banyak orang. Manggil orang-orang agar orang lain yang tidak secara langsung mengenal Allah, dalam arti juru damai, yang membawakan kebahagiaan, itu kita bisa berikan bantuan. Agar orang-orang itu bisa mengenal damai, memberi bahagia, mengenal keterbukaan, melalui saling menghormati. Nah, makanya dalam situasi macam saat ini, kita yang betul-betul menjadi duta-duta, orang yang betul-betul mengatakan secara publik, kita yang mengenal Allah, mengenal sang juru damai, sang juru penolong, sang juru membawa kedamaian pada orang lain, bagaimana kita harus bersikap menghadapi
situasi yang dirasakan kita bersama. Misalnya tentang COVID-19. Apa yang kita buat sebagai orang yang betul-betul mengenal Allah, sama arti mengenal Allah yang pembawa damai macam itu. Makanya dari kata-kata itu mendorong kita untuk membangun sikap kreatif, cara menjabarkan arti kata Sang Emmanuel, Sang Pembawa Damai, Sang Juru Selamat itu di tengah-tengah masyarakat yang mungkin seperti kita, orang kelompok dari kita jangan sebatas Allah dalam arti tentu dikatakan hanya sekedar Allah yang tinggal dalam tempat ibadatnya. Tapi bukan Allah yang betul-betul orang yang manggil semua orang akan menyembah Dia. Makanya bagaimana kita sebagai orang yang betul-betul sadar akan kewajiban kita sebagai orang-orang yang mengenal Allah, ini bisa menyebarkan kepada orang lain hal-hal yang akan membuat kita itu bahagia bersama, damai bersama. Nah, maka dalam situasi COVID, bagaimana kita bisa mengajak orang lain juga bisa memahami orang lain bagaimana untuk membangun kedamaian itu juga salah satu hal yang harus kita buat adalah bagaimana mengatasi masalah-masalah yang menghambat hidup kita saat ini. Misalnya bagaimana mengatasi COVID bersama-sama, bagaimana kita membangun ekonomi bersama, bagaimana kita membangun percayaan bersama. Ya demikian, kalau itu kita bisa lakukan, berarti kita sudah menjabarkan apa yang hari raya hari ini kita rayakan adalah Tuhan memanggil semua bangsa untuk menyembahnya. Kita pun juga sebagai orang yang menyerahkan diri sebagai publik, mengenal Allah, kita juga diwajibkan untuk orang-orang yang bisa mengajak orang lain bisa menyembah Tuhan seperti kita ini. Walaupun mungkin caranya bisa berbeda-beda. Semoga hari raya penampilan ini betul-betul memberikan pesan yang kuat pada kita untuk melakukan sebagai sang juru selamat, orang-orang juru selamat untuk orang lain agar kita pun bersama bisa mengenali yang disebut kedamaian, kebahagiaan, kesehatan bersama, rukun bersama. Semoga itu terjadi dalam hidup kita sehari-hari di saat ini. Amin.